ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eed Mendra, NPM 1935110-530. Kelas 5A, mata kuliah DVM Dasar Pemrograman Mobile. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman capaian pembelajaran minggu 6, yaitu melanjutkan materi saya sebelumnya. Saya sudah mempresentasikan video minggu 5 tentang React Native. Di sini saya akan melanjutkan capaian pembelajar saya minggu 6 tentang mengenai komponen-komponen yang sudah saya rangkum di PPT ini. Baiklah, saya akan jelaskan yang pertama, yaitu styling basic. Styling basic mempunyai 5 bagian. Pertama, dimensi, yaitu ukuran seperti width dan height atau lebar dan tinggi. Kedua adalah background, yaitu warna latar belakang seperti gold, warna FFD 700 Hz. Maksudnya adalah ini kita bisa memakai kode atau kita bisa bikin RGB, yaitu warna red gitu. Atau kita pakai kode background. Background itu adalah latar belakang tampilan warna latar belakangnya. Yang ketiga adalah color, yaitu warna tulisan seperti gold. Color sama background itu sama-sama mengasih warna. Bedanya, color mengasihkan warna pada huruf, sedangkan background mengasihkan warna pada tampilan atau latar belakangnya. Yang keempat adalah margin, jarak antara elemen pada sisi luar seperti margin top, left, right, dan bottom. Yang kelima adalah padding, yaitu sisi dalam pada sebuah elemen seperti padding top, left, right, dan bottom. Padding ini sama seperti margin, cuman bedanya dia di dalam, di sisi dalam, sedangkan margin di sisi luar. Baiklah, saya lanjut. Ini contoh tampilan codingannya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di codingan styling React Native komponen, sini ada background color. Ini kita bisa tengok juga di view, dimasukkan dalam kurung view ke view, image. Untuk mengatur tinggi besar gambar itu menggunakan width, height seperti yang dijelaskan tadi. Teks ini dikasih warna, seperti bisa diperbesar juga, bold atau margin, bisa diatur juga tinggi atau apa rendahnya. Terus background colornya, fading, seperti color F9. Oke, lanjut. Ekspor dan impor. Ekspor yaitu mengeluarkan data dari sebuah file project agar dapat digunakan oleh file project lainnya. Sedangkan impor yaitu mengambil file project yang telah diekspor oleh file lainnya untuk dipanggil ke dalam project utama atau project lainnya. Fungsi ekspor dan impor yaitu agar komponen yang ada di project kita dapat dipecahkan menjadi beberapa file sehingga dapat mempermudah untuk memelihara program kita. Seperti contohnya tampilan kodekannya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa file. Nah, di sini di dalam codingannya kita kasih ekspor, yang mana ekspor tadi adalah mengeluarkan data dari sebuah file project agar dapat digunakan oleh file project lainnya. Nah, ini seperti contoh coding yang sudah saya buat mengikuti tutorial video yang sudah saya lihat. Export default sample component. Oke, lanjut. Layout menggunakan file box. Layout adalah desain tata letak. Justify content mengatur secara horizontal hubungan antara child elemen dalam flex. Nilai yang ada pada justify content antara lain 1. File start, 2. Flag end, 3. Center, 4.
4 space between, 5 space around, 6 space evenly. Lanjut, iLink item mengatur secara vertikal hubungan antara child elemen dengan parent elemen. Nilai pada iLink item ini antara lain 1 baseline, 2 center, 3 flag end, 4 flag start, 5 strike. Lanjut, tampilan codingannya seperti ini: pipe style, flag direction, raw iLink item, center, margin top. Seperti pada codingan kedua tadi, pada PPT slide kedua, yaitu ada view yang mengatur tata letak, mengatur background, color. Nah, gitu. Nah, lanjut. Position komponen React Native. Position untuk menentukan sifat, posisi, atau elemen di suatu dokumen seperti ada elemen yang bisa berubah, tetap, dan lainnya. Nilai yang ada dalam position antara lain static, relative, absolute, fixed. Static adalah nilai default dari position suatu elemen. Relatif adalah untuk membuat suatu elemen dapat dipindah-pindahkan. Absolute untuk membuat elemen bisa dipindahkan dan membuat elemen mengambang ke atas dibandingkan elemen lainnya. Fixed untuk membuat elemen membandingkan antara elemen lainnya dan juga bisa dipindahkan posisinya. Lanjut. Baiklah, seperti ini tampilan codingannya. Di mana di sini terdapat beberapa item seperti yang saya jelaskan tadi, position absolute, position relatif, tentang iLink item, center, background colornya, fading, right, dan height tinggi atau lebarnya suatu tampilan. Position itu untuk mengatur posisi seperti tata letaknya, menengah atau ke samping, dan bisa dipadukan dengan right dan width seperti tadi. Oke, lanjut. Terima kasih. Baiklah, kalau ada kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Itulah tadi penjelasan dari capaian pembelajar saya minggu ke-6. Apabila ada kata saya yang salah atau penyampaian saya yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.